Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanisa Pratiwi Hapili dari kelas A jurusan Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu IKF atau Indeks Kapasitas Fiskal. Indeks kapasitas fiskal adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber keuangannya sendiri untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Indeks ini menggambarkan seberapa besar kemandirian fiskal suatu daerah, terutama dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Semakin tinggi nilai indeks kapasitas fiskal, berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan yang lebih baik. Misalnya, dari pajak daerah, retribusi, dan lain-lain. Sebaliknya, jika indeksnya rendah, maka daerah tersebut masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, seperti dana alokasi umum atau DAU atau dana alokasi khusus DAK. Dengan demikian, indeks kapasitas fiskal menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian dan keseimbangan keuangan antar daerah. Selanjutnya, dampak dari indeks kapasitas fiskal. Dampak indeks kapasitas fiskal sangat penting dalam menentukan kemandirian dan kesejahteraan suatu daerah. Daerah dengan indeks kapasitas fiskal tinggi memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membiayai pembangunan, menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini mendorong terciptanya inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, daerah dengan indeks kapasitas fiskal rendah cenderung mengalami keterbatasan anggaran, sehingga sulit memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan program pembangunan secara optimal. Ketimpangan ini dapat menimbulkan kesenjangan antar daerah, baik dari segi infrastruktur maupun kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kebijakan pemerataan fiskal agar semua daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai potensi masing-masing. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan data dari Provinsi Jawa Tengah. Di sini sudah ada data RLS, data APM, data TPT, data indeks kapasitas fiskal daerah, serta keterangannya. Nah, di sebelah kanannya ada variabel-variabel. Untuk baseline-nya saya menggunakan variabel sangat rendah, kemudian ada variabel rendah, variabel sedang, variabel tinggi, dan variabel sangat tinggi. Kemudian variabel-variabel yang di sebelah kanan ini akan saya pindahkan dan regresikan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, langsung saja ke proses atau tahapan-tahapannya. Nah, jika sudah di SPSS, lalu ke variabel field. Di sini saya sudah mengisi name sama labelnya. Kemudian langsung saja ke data field. Di sini juga saya sudah mengisi datanya. Seperti ini datanya. Lalu kemudian akan saya regresikan. Caranya ke analyze, kemudian ke regression, lalu ke linear. Nah, di sini di dependen masukkan variabel sangat tinggi, kemudian di independen masukkan variabel rendah, variabel sedang, dan variabel tinggi. Jika sudah, klik OK. Inilah hasil outputnya. Tabel pertama model sumerik, nilai R 0,669, artinya hubungan antara variabel X dengan Y cukup kuat. Kemudian nilai R square 0,447, artinya sebanyak 44,7% perubahan padi
pada dummy sangat tinggi bisa dijelaskan oleh ketiga variabel X tadi. Kemudian nilai adjusted R-square 0,329, artinya setelah disesuaikan dengan jumlah data dan variabel, hasilnya jadi 32,9%. Jadi model masih bisa ditingkatkan. Selanjutnya nilai STD error 0,62247, artinya ini menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi model semakin kecil semakin baik. Kesimpulan singkatnya, model ini cukup baik tapi belum sempurna. Masih ada faktor lain di luar model yang mempengaruhi hasil. Kemudian pada tabel kedua itu ANOVA atau GF. Nilai F 3,773 dan nilai signifikan 0,036, kurang dari 0,05. Artinya secara bersama-sama variabel dummy tinggi, rendah, dan sedang berpengaruh signifikan terhadap dummy sangat tinggi. Kesimpulan singkatnya, modelnya layak digunakan karena pengaruh bersama dari variabel-variabelnya signifikan. Kemudian tabel ketiga, koefisien atau UJT. Dummy rendah nilai signifikannya 0,240 lebih dari 0,05, artinya tidak ada pengaruh berarti. Kemudian dummy sedang nilai signifikannya 0,078, hampir signifikan, artinya ada pengaruh positif tapi belum signifikan. Kemudian dummy tinggi nilai signifikannya 0,104 lebih dari 0,05, artinya pengaruh positif tapi belum signifikan. Kesimpulan singkat, secara sendiri-sendiri variabel belum berpengaruh kuat, tapi arah pengaruhnya positif. Artinya semakin tinggi kategori dummy, semakin tinggi juga kemungkinan masuk ke kategori sangat tinggi. Secara keseluruhan, model regresi ini sudah cukup baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Namun masih ada faktor lain di luar model yang perlu diperhatikan agar hasil analisis menjadi lebih akurat dan lengkap. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.